Izin saya off cam aja ya. Delay kayaknya. Baik. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat ilahi Robbi Allah Azza wa Jalla, Tuhan semesta alam yang sudah memberikan kita kesempatan ya. Ini adalah kesempatan kita yang kedua untuk bersama-sama memahami bagaimana sih penilaian kinerja guru dan kepala sekolah yang kemarin sudah dikupas tuntas oleh Bu Tere ya. Selamat malam dan salam bahagia untuk kita semuanya. Terima kasih untuk segenap panitia yang sudah menyediakan room ini dan memfasilitasi banyak pihak yang bisa digunakan sebagai ruang untuk diskusi ya. Jadi malam hari ini kita akan bersama-sama nanti selain mendapatkan insight terkait dengan pelaksanaan observasi, juga teman-teman akan mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan bimbingan ya, mendapatkan fasilitasi pada breakout room nanti. Mohon izin saya berbagi layar terlebih dahulu. Sudah nampak, Mbak? Udah siapin deh. Oh, Mbak Niken, Pak Agus sudah nampak? Belum, Bu. Belum nampak. Oke. Ya, misalnya sih sudah ya. Ya, sepertinya sinyal sedang tidak ini ya, tidak stabil ya. Mohon bersabar, teman-teman sekalian. Sembari kita menunggu. Ya, ini rupanya masih berproses. Di saya sudah sharing ini. Ya, sembari kita menunggu akses ya. Kali ini kita akan berbicara lebih fokus kepada bagaimana mempersiapkan ya, bukan Ya, ini baru muncul, Bu Lina. Oh, sudah ya. Oke. Sudah terlihat penuh, Pak Agus? Sudah, monggo dilanjut. Oke. Boleh. Ya. Baik, sahabat-sahabat sekalian, nah ini saya memberikan tajuk transformasi pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah gitu ya, karena memang ada hal yang super baru ya dari apa yang sudah kita alami bertahun-tahun terkait dengan kinerja guru dan kepala sekolah. Saya hanya akan merefresh kembali ya bahwa tujuan kita malam hari ini nanti adalah bahwa teman-teman guru dan kepala sekolah itu dapat mengetahui alur pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah, dapat menyamakan persepsi terhadap pemahaman indikator kinerja guru dan kepala sekolah, serta dapat memahami lembar observasi, dan mampu mengintegrasikan sub-indikator kinerja dalam RKHK, pembelajaran, ke dalam modul atau RPP yang sudah dibuat. Itu adalah kegiatan kita. Nah, ini adalah esensi dari pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah. Yang pertama adalah ringkas, ya, relevan dan bermakna. Ditambah kemarin Bu Tere memberikan satu akronim yang cukup menarik, yaitu trendy, ya. Jadi ketika menghadapi segala sesuatu yang baru, kita lebih baik tenang dulu, ya. Tidak perlu riweuh, tidak perlu panik, ya, karena kita akan menghadapinya bersama-sama. Saya sampaikan bahwa ini ringkas karena ini berbeda sekali dengan pengelolaan kinerja sebelumnya. Ini lebih fokus ya, lebih fokus ringkas terhadap apa yang sudah dilaksanakan oleh guru pada saat observasi. Untuk apa? Untuk relevansi terhadap dampak yang akan diterima oleh murid. Dan tentu saja observasi ini nanti juga bermakna bagi keberlangsungan pembelajaran. Jadi fokus observasinya nanti pasti bermakna karena itu adalah bagian dari yang biasa dilaksanakan guru dan akan dibicarakan bersama dengan kepala sekolah sehingga memiliki makna yang meaningful, pembelajarannya menjadi pembelajaran yang meaningful. Baik, sekedar mengingatkan kembali bahwa tahapan pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah tersusun sebagai berikut ya, ada perencanaan, pelaksanaan, serta penilaian. Di sesi perencanaan teman-teman sudah mengikuti semua ya.
untuk bisa mengunggah ya rencana sesuai dengan RHK dan itu bertolak dari nilai raport sekolah ya. Ini sudah dilaksanakan, jadi bisa kita lewati, kita fokus pada pelaksanaannya. Nah, di dalam pelaksanaan observasi, ya pelaksanaannya kita akan membagi menjadi rincian penilaian kinerja dan progres penilaian kinerja. Yuk kita lihat. Pada rincian penilaian kinerja, tersusun sebuah alur yang nanti akan diikuti oleh semua guru melalui kegiatan awal yang disebut dengan diskusi rencana observasi. Apa saja yang harus disiapkan dan dilakukan pada saat melaksanakan diskusi rencana observasi, kita nanti akan bicarakan lebih lanjut. Ya. Selanjutnya, rubrik observasi kelas, dilanjutkan dengan diskusi tindak lanjut setelah observasi, dan membuat refleksi serta tindak lanjut. Terakhir adalah pengumpulan dokumen KOSP dan kehadiran di kelas. Baik, ini adalah langkah-langkah observasi. Yang pertama adalah diskusi dengan atasan. Diskusi dengan atasan, guru dan kepala sekolah nantinya akan mendiskusikan segala hal terkait dengan persiapan observasi. Di observasi nanti yang paling dominan adalah bagaimana kepala sekolah bisa melihat guru dalam mengajar. Apa panduan kepala sekolah pada saat melihat atau mengobservasi guru dalam pembelajaran? Tidak lain adalah rencana pembelajaran. Baik itu berupa modul maupun berupa RPP. Ya, jadi di sini akan ada percakapan antara kepala sekolah dan guru untuk siap observasi. Ya, diskusi ini tidak hanya menelaah bagaimana RPP yang akan digunakan untuk kegiatan observasi, tetapi juga terkait dengan kapan kesiapan guru untuk dilaksanakannya observasi. Yang berikutnya, bersiap untuk observasi. Mengapa harus disampaikan bahwa perlu persiapan untuk observasi? Karena observasi ini nanti akan menjadi poin penting, ya, dan sekali lagi menjadi poin penting dalam pengelolaan kinerja. Observasi ini hanya dilakukan 1 kali dalam 6 bulan, ya, sehingga ini akan menjadi satu orientasi. Bagaimana sih mengajar sesuai dengan kebutuhan murid? Bagaimana sih mengajar yang bermakna? Bagaimana mengajar sesuai dengan tujuan yang ditetapkan? Selanjutnya, observasi dilaksanakan. Yuk kita akan bicarakan satu persatu. Yang pertama, diskusi rencana observasi. Langkah ini diawali dengan pemahaman teman-teman. Di bulan Januari kita sudah melaksanakan perencanaan. Maka di bulan Februari ini kita akan berdiskusi bagaimana menyiapkan observasi. Oh, sebegitu pentingnya ya, sampai di dalam jadwal itu kegiatan observasinya di bulan Maret, sedangkan di bulan Februari adalah persiapan. Walaupun nanti apabila teman-teman sudah betul-betul siap, observasi boleh dilaksanakan pada bulan Februari. Tetapi yang lebih penting adalah bagaimana kita bersiap untuk melaksanakan observasi. Nah, di sini ada kegiatan yang akan membantu agar observasi berjalan dengan lancar. Ya, yang pertama adalah guru mendiskusikan rencana observasi bersama kepala sekolah. Meliputi apa? Meliputi segala perangkat yang akan digunakan pada saat observasi. Apa sajakah itu? Ada RPP seperti yang saya sampaikan. Ada alat yang digunakan oleh kepala sekolah untuk mengukur apakah rencana pembelajaran atau perangkat pembelajaran yang akan digunakan untuk observasi sudah sesuai. Setidaknya memiliki 3 unsur utama.
yaitu tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan asesmen. Nah, di dalam diskusi ini nanti kita akan bahas lebih lanjut ya, apa saja yang mau didiskusikan. Berikutnya, dalam diskusi nanti, pada saat guru dan kepala sekolah sudah mulai mengetahui apa saja hal-hal yang akan dilaksanakan oleh guru dalam proses pembelajarannya, maka hal yang tak kalah penting adalah guru dan kepala sekolah bisa fokus pada perilaku kinerja yang dipilih dalam RHK. Di sana ada 8 kartu yang sudah teman-teman ketahui. Nah, itu diamati atau difokuskan pada satu yang sudah dipilih. Jadi tidak semuanya ya, tidak semuanya, tetapi fokus hanya pada satu yang sudah disepakati. Kemudian langkah berikutnya adalah upaya yang akan dilakukan untuk mempelajari target perilaku. Apa yang harus digunakan? Rubrik yang akan digunakan. Ya, alatnya adalah rubrik. Jadi kita akan bicara lebih lanjut bagaimana proses percakapannya. Nah, kita akan menyebutnya sebagai percakapan kucing, ya. Jadi sesi ini kita sebut dengan pra-observasi, ya, sebagaimana petunjuk tadi. Pra-observasi ini akan dilaksanakan dalam bentuk kucing. Mungkin pada agenda yang ini, saya tidak akan bahas terlalu banyak tentang kucing, karena beberapa saat yang lalu, pada webinar series yang diselenggarakan, ya kurang lebih belum 2 mingguan ya, kayaknya beberapa waktu yang lalu, saya sudah kupas tuntas bagaimana kucing dilaksanakan dan miskonsepsi yang terjadi selama ini. Nah, pada saat pra-observasi ini, yuk kita lihat tahapannya. Yang pertama adalah menyiapkan RPP atau modul. Yang kedua, menyiapkan instrumen telaah RPP atau modul. Diawali dengan self-assessment. Instrumen telaah RPP ini bisa digunakan alat oleh guru sebagai self-assessment. Untuk apa? Untuk membaca sendiri, untuk mengamati sendiri, untuk menelaah sendiri apakah RPP-nya sudah sesuai. Ya, apakah modulnya itu sudah sesuai. Selanjutnya, kepala sekolah melaksanakan percakapan. Percakapan kucing ini untuk mencapai tujuan guru dalam menyusun RPP. Ya, percakapan ini menyiapkan guru bahwa RPP yang akan digunakan nanti itu sudah relevan. Relevan dari sisi mana? Relevan dari sisi waktu, ya. Jadi pada saat observasi misalnya dilaksanakan di bulan Maret, maka pastikan bahwa materi itu memang untuk di bulan Maret, bukan materi di bulan Januari atau mungkin pada semester sebelumnya. Ya, jadi ini bukan sebuah sesi show, tetapi sesi real yang bermakna. Jadi bukan sesi lomba, bukan sesi penilaian yang hanya ingin melihat performan, bukan, tapi betul-betul ini dilaksanakan sesuai dengan kalender akademik yang sudah disiapkan oleh teman-teman, atau mungkin sesuai dengan perencanaan, baik itu mungkin di Prota, Promes, jadi sesuai, tidak merubah apapun, ya, sehingga teman-teman, kenapa tadi ada percakapan atau diskusi menentukan tanggal, kaitannya dengan ini. Jadi pada tanggal, misalkan guru sudah siap, saya siap pada tanggal 25 Februari. Maka teman-teman guru sudah tahu pasti bahwa tanggal 25 itu waktunya, perencanaannya, itu mengajar apa. Jadi seperti itu ya. Bukan, sekali lagi, ini bukan sesi performance yang dinilai, bukan. Ini adalah sesi yang real ya. Jadi teman-teman mohon memperhatikan betul bahwa modul itu sesuai dengan waktu pembelajaran ya, bukan lomba ya. Jadi tidak sampai merugikan murid. Tidak ya, walaupun waktunya pendek tapi ini betul-betul harus dilaksanakan sesuai dengan schedule yang sudah direncanakan. Baik. Kemudian dalam sesi percakapan kucing ini teman-teman boleh memilih model apapun ya. Biasanya kalau untuk yang sudah berkecimpung dengan guru penggerak, biasanya menggunakan pola Tirta.
atau GROW ya. GROW itu serupa sih dengan Tirta ya. Dan sepertinya juga Tirta memiliki filosofi dari GROW ya. Nanti teman-teman boleh cari sendiri. Selanjutnya, karena waktu yang harus saya sampaikan tidak banyak, jadi nanti hal-hal semacam ini nanti teman-teman gali sendiri. Kalau ingin tahu sesi coaching lebih lanjut, nanti Pak Agus minta tolong YouTube yang kemarin terkait dengan coaching bisa di-share di kolom chat gitu ya Pak Agus, supaya teman-teman yang Ya, siap Bu. tidak mengikuti sesi yang sebelum-sebelumnya itu bisa belajar lebih dahulu. Selanjutnya, hasil tindak lanjut adalah perbaikan. Jadi setelah sesi coaching ini, mungkin ditemukan ada perlu perbaikan, maka tindak lanjut dari kegiatan coaching itu adalah perbaikan RPP atau modul yang sedianya nanti digunakan pada sesi observasi. Oke, sampai di sini saya kasih dulu waktu jeda untuk teman-teman berpikir sejenak bahwa ini yang akan kita lalui. Oke, nah sekarang kita lanjutkan, bersiap observasi. Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa jadwalnya observasi itu di bulan Maret ya, tetapi jika teman-teman siap untuk Februari maka boleh. Lalu apa yang harus dilakukan? Pertama, unggah RPP yang sudah disepakati dengan kepala sekolah tadi. Ingat, hanya 10 MB, kemudian atau ambil karya dari PMM. Simpan draft sebagai bahan diskusi ya. Ini kalau teman-teman sudah unggah dulu tetapi tidak dikumpulkan ya. Tetapi yang lebih baik seperti tadi ya. Jadi disimpan untuk kemudian diperlihatkan kepada kepala sekolah untuk didiskusikan pada sesi pra-observasi atau pra-observasi yang seperti alur yang saya tunjukkan tadi. Selanjutnya, berbicara tentang PMM, maka sama. Mohon diperhatikan betul bahwa jadwal ini bukanlah kegiatan yang terputus, tetapi adalah kegiatan yang berkelanjutan. Jadi RPP-nya yang sudah diunggah di PMM tentu saja adalah yang sesuai dengan schedule atau rencana atau program yang sudah ditetapkan oleh teman-teman guru. Berikutnya, cek rubrik observasi. Nah, setelah siap, RPP-nya sudah siap, sudah diunggah, sudah dikumpulkan, maka siaplah untuk melaksanakan observasi. Pada sesi observasi ini, rubrik observasi merupakan kisi-kisi untuk penilaian kinerja saat observasi pembelajaran di kelas. Karena ini kisi-kisi, maka mohon teman-teman guru mengetahui terlebih dahulu apa sih nanti yang mau dinilai, apa sih yang nanti mau diamati oleh kepala sekolah. Nah, dengan demikian teman-teman akan secara terstruktur melaksanakan observasi sesuai dengan yang sudah direncanakan dalam RPP tadi. Oke, Bu Lina, ya. mohon maaf waktunya kurang 10 menit lagi ya Bu Lina. Siap. Thank you. Selanjutnya, kepala sekolah akan mengisikan penilaian berdasarkan hasil observasi. Pakai apa? Pakai rubrik tadi ya, terkait dengan perilaku kinerja yang ditargetkan. Oke, sekali lagi sesuai dengan perilaku kinerja yang ditargetkan di mana? Di dalam RHK. Teman-teman, nanti kami akan kirimkan rubrik atau mungkin di grup sudah dikirim sama Pak Agus ya. Rubrik itu nanti yang akan jadi acuan teman-teman. Nanti saya tunjukkan sepintas. Kemudian dilaksanakan penilaian. Apa saja sih yang dinilai? Nah, itu ada di rubrik teman-teman. Lalu bagaimana bentuk penilaiannya? Nanti dari penilaian perilaku kinerja tadi, kepala sekolah akan memberikan penilaian. 1, apakah perilaku itu sudah dilakukan dengan efektif? Ataukah dilakukan tapi belum efektif? Atau belum dilakukan? Sehingga kemarin ada satu langkah yang cukup efektif dilakukan dengan cara menuliskan perilaku kinerja di dalam RPP dengan diberi tanda warna merah atau warna mencolok lainnya. Kenapa? Ini akan memudahkan guru dan kepala sekolah untuk melakukan observasi. Ya, jadi rubrik tadi itu kan sudah memandu. Itu adalah alat untuk memandu si observer ya, tetapi akan lebih mudah apabila memudahkan observer ya, sekali lagi memudahkan observer untuk siap. Oh ya, nanti misalnya yang diambil adalah
budaya positif. Guru nanti akan menguatkan keyakinan kelas di awal pembelajaran. Itu diberi tanda merah, sehingga kepala sekolah tahu, saya akan lihat bahwa di kegiatan awal nanti ada penguatan keyakinan kelas, misalnya seperti itu. Dan teman-teman guru juga akan lebih mudah. Saya akan melaksanakan penguatan keyakinan kelas di awal, di kegiatan awal. Nah, seperti itu ya. Baik, kemudian akan dilaksanakan cek hasil ya. Akan muncul penilaian berdasarkan hasil observasi yang selanjutnya ya. Nah, ini dia rubrik observasinya. Berisi indikator target perilaku yang diunggah di dalam RHK, kemudian digunakan sebagai kisi-kisi penilaian pada saat observasi, diisi secara langsung di PMM, boleh kepala sekolah atau guru atau tim observer untuk mengunggah langsung di PMM, tetapi ingat, karena ini hal baru, jadi saya memberikan saran untuk memudahkan melaksanakan observasi agar fokus pada kinerja atau perilaku kinerja yang mau diukur, maka sebaiknya di print saja terlebih dahulu. Jadi bisa jadi coret-coret gitu ya. Untuk memberikan bahan pertimbangan pada guru atau kepala sekolah atau observer. Nah, nanti contoh rubriknya saya akan cek. Selanjutnya diskusi dan tindak lanjut. Nah, diskusi dan tindak lanjut ini akan muncul nilai dokumen tindak lanjut ya. Kemudian isi di kolom kepala sekolah, diskusi dengan guru terhadap tindak lanjut dengan guru ini setelah observasi ya. Kemudian hasilnya merupakan kesepakatan bersama guru dan kepala sekolah. Jadi tidak menjadi otorisasi kepala sekolah saja, bukan. Ini nanti akan menjadi kesepakatan bersama guru dan kepala sekolah. Kemudian cek ulang terkait nilai dokumen tadi, kemudian baru dikumpulkan. Berikutnya refleksi tindak lanjut. Pada kegiatan refleksi tindak lanjut ini, tindak lanjut dari observasi nanti akan didiskusikan tentang refleksi untuk menyetujui peningkatannya. Kemudian cek dokumennya, setelah itu kumpulkan. Nah, ini pada sesi pengumpulan dokumen, yang pertama, kepala sekolah nanti ini yang mengunggah ya dokumen KOSP dan lembar presensi, jurnal tidak perlu, kemudian lembar presensi elektronik ini ingat, karena ini penilaiannya mulai Januari sampai dengan Juni, jadi jangan keburu sekarang diunggahnya ya, nanti kalau sudah sampai dengan bulan berikutnya. Oke, Mbak Niken, begitu saya akan tunjukkan dulu rubriknya yang untuk digunakan pra observasi ya Mbak Niken. Boleh ya Mbak Niken? Kalian mohon maaf. Boleh, Bu Lina. Ya, kok di tempat saya jadi saya kehilangan tempat untuk mengunggah ini. Kenapa putih semua ya? Sepertinya memang sinyalnya ini, Bu Lina. Iya benar ya. Oh, gimana ini? Tidak. Apakah tayangan saya masih ya Mbak? Belum, sudah tidak ada tayangannya, tapi yang terbaru belum muncul. Ini saya cek di Google Meet hilang. Aduh. Oke. Bu Lina, nanti pada sesi ini tidak ada tanya jawab ya Bu Lina? Tidak ada. Jadi dimohon untuk memperhatikan saja karena nanti tanya jawab bisa dilakukan di breakout room ya. Oke, Oh Mbak, ini kan saya sepertinya ada kendala deh ini. Oke. Oke. Apa yang kita bahas nanti di ini aja deh, di boardnya aja deh. Oke. Bagaimana Bu Lina? Apakah sudah selesai? Oke, tunggu sebentar ya. Ini saya. Mohon maaf Bapak Ibu, pada sesi ini tidak ada tanya jawab. Tanya jawab nanti bisa dilaksanakan pada breakout room. Breakout roomnya nanti akan disampaikan lebih lanjut setelah sesi ini berakhir. Baik, sambil menunggu Bu Lina, Bu Niken ya. Oke, monggo Pak Agus. Waktu begitu ya. Baik Bapak Ibu sekalian, sambil menunggu Bu Lina untuk share, ada beberapa informasi yang perlu kami sampaikan. Yang pertama terkait absensi ya. Memang pada hari pertama kemarin hingga hari ini memang belum ada absensi. Karena hemat kami nanti akan ada link tersendiri bagi yang membutuhkan sertifikat.
Bapak Ibu ya. Tadi sudah disampaikan oleh Bu Niken bahwa kita belajar di sini tujuan utamanya adalah mendapatkan wawasan, pengetahuan, keterampilan dari para narasumber dan para fasilitator. Nah, adapun kebutuhan sertifikat itu adalah bonus Bapak Ibu. Nah, ini saya ingin menyampaikan bila mana Bapak Ibu membutuhkan sertifikat karena memang kebutuhan RHK dan lain sebagainya, bisa silakan Bapak Ibu nanti dengan catatan Bapak Ibu akan mengirimkan link modul ajar yang sudah terintegrasi dengan indikator yang nanti dibimbing atau sharing bersama para fasilitator. Tenang saja Bapak Ibu, untuk pengumpulan tugas ini tidak harus selesai pada malam hari ini. Kami akan beri tenggang waktu mungkin sampai hari Rabu begitu. Dan saya yakin Bapak Ibu sudah punya modul ajar, tinggal bagaimana sih mengintegrasikannya dengan indikator yang kita pilih, nanti akan dibahas lebih lanjut oleh para fasilitator. Sehingga nanti linknya akan dibagikan oleh para fasilitator atau nanti akan kami share. Begitu ya Bapak Ibu. Jadi kembali lagi ke esensi kita di sini belajar, itu tujuan utamanya. Sertifikat ini adalah kebutuhan kita, bonus kita begitu. Bila mana menginginkan silakan saja mengisi link. Bila mana saya sudah cukup Pak, saya hanya ingin tahu ilmunya aja, tidak masalah, tidak perlu mengisi link Bapak Ibu. Kemudian apabila mengisi link nanti mohon untuk email-emailnya diteliti dengan cermat ya Bapak Ibu ya, karena kesalahan titik koma dalam email menyebabkan tidak terkirimnya sertifikat panjenengan semuanya. Mungkin itu Bu Niken informasi yang bisa kami tambahkan. Saya kembalikan ke Bu Niken. Terima kasih Pak Agus. Apakah Bu Lina tadi sudah bisa bergabung kembali? Tidak ada ya Pak Agus? Kayaknya kok tidak ada ya, coba saya cek dulu. Bapak Ibu, setelah ini Bapak Ibu akan masuk ke bor masing-masing sesuai dengan jenjang yang Bapak Ibu ampu. Ada TK, ada SD, SMP, dan SMA. Dalam breakout room, jenengan nanti dipandu oleh fasilitator untuk mengintegrasikan indikator dengan modul ajar pada RHK. Bagaimana Pak Agus? Sebentar Bu Niken, bentar nggih. Nggih. Bapak Ibu, modul ajar yang sudah jenengan persiapkan di sekolah yang akan digunakan untuk observasi pada bulan Maret nanti harus diintegrasikan dengan indikator yang jenengan pilih pada RHK kinerja guru dan KS di PMM, di mana indikator nanti ada sepertinya ini sama, ada 3 pilihan yang bisa jenengan pilih. Ada 3 pilihan yang bisa jenengan pilih dan sesuai dengan rapat pendidikan nanti akan dipandu. Di SD itu ada Bu Serli.